Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sungguh sebuah sukacita Bapak Ibu dan Saudara kita bisa bersekutu kembali di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Ibadah saat ini menggunakan liturgi khusus dari pelayan harian Majelis Agung, mengingat kondisi kita saat ini bahwa saat ini Gereja Kristen Jawa Wetan mengupayakan pencegahan terhadap pandemi COVID-19. Untuk itu, ibadah kita pada pagi hari ini kita lakukan secara online. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dan mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Shalom, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku, jemaat GKJW Situbondo. Pada minggu pagi hari ini, tanggal 29 Maret 2020, kita bertepatan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Sungguh, di dalam keterbatasan kita pada hari ini, kita bersama-sama mencoba menghayati akan kasih dan cinta Tuhan menyapa dan menyentuh kita semua. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah di minggu pagi hari ini. Saat teduh bagi setiap kita semuanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak Ibu berada di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah hari Minggu. Tentu ada perasaan yang tidak nyaman, tentu ada perasaan yang kurang pas akan peribadahan yang dilakukan pada hari ini tanggal 29 Maret 2020. Tetapi mari Bapak Ibu, di dalam keterbatasan kita hari ini kita menghayati siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Bukankah kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan? Bukankah kita manusia yang penuh dengan kekurangan? Dan kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari di kesempatan yang indah di pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kami ajak untuk bersama-sama menghayati akan Tuhan. Dan kita mohon pengampunan kepadanya di dalam doa-doa kita. Doa kita akan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 5. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 11. Kita akan membaca ayat 20 sampai yang ke-27. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Meskipun dalam kondisi kami yang demikian ya Tuhan, tidak menyurutkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Perkenankan hari ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sandi yang akan membawakan firman bagi kami semua ya Tuhan, senantiasa menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah
Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 11 ayat 20 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara? Semuanya baik? Puji Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya dalam kondisi sehat, kondisi yang bugar, sama seperti kami yang pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama menghayati akan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh penatua jemaat, yaitu Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 27. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat terkait soal penderitaan, terkait soal masalah ataupun kematian atau duka itu sendiri, banyak orang atau banyak pribadi manusia yang tidak mampu menghadapinya dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh sukacita. Ya, namanya duka, namanya juga masalah, ya namanya juga problem kehidupan. Tentu saja tidak mudah. Sama Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika cerita Marta yang kita dengarkan bersama-sama pada minggu pagi hari ini, bagaimana hati dan perasaan Marta ketika saudara laki-lakinya harus mati, meninggalkan keluarganya. Tentu saja hati yang sangat sedih, hati yang kalut, hati yang begitu tidak mampu Marta simpan, sehingga membutakan semua karya-karya Tuhan yang ada di depan mata Marta. Ketika Tuhan datang menjumpai Marta, serontak Marta berkata di ayatnya yang ke-21, dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ini mau menunjukkan begitu dahsyatnya, begitu pedihnya perasaan yang ada di dalam diri Marta. Tetapi Tuhan berkata, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayatnya yang ke-23, Marta, saudaramu akan bangkit. Penghiburan yang diberikan oleh Tuhan, semangat dan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan tidak ditanggapi dengan positif oleh Marta. Justru Marta masih dibutakan oleh perasaan, oleh kesedihan yang dialami. Ayat 24 menegaskan bahwa Marta
masih dibutakan. Dia berkata demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Inilah hati yang terbatas. Ketika peristiwa, entah itu bencana, virus corona atau COVID-19 yang saat ini sebagai bahkan rasanya badai di siang bolong menerja kehidupan seluruh dunia, bahkan wilayah kita di Indonesia. Mungkin banyak orang yang dibutakan oleh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, banyaknya kasus, bahkan beribu-ribu orang yang dinyatakan terinfeksi, bahkan ratusan orang, bahkan ribuan orang secara dunia meninggal dunia akibat virus corona ini. Dunia semua, bahkan banyak hari ini mulai gelisah. Obat-obatan, masker, alat-alat untuk membersihkan diri, semua habis. Ya, karena ada kekhawatiran dan ketakutan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama tidak berhenti untuk terus memelihara kekhawatiran, ketakutan saat ini. Mari kita lihat bagaimana ungkapan Tuhan Yesus Kristus di ayatnya yang ke-25. "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah ini angin segar bagi kita semua? Bukankah ini menggugah harapan-harapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semua? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhanlah yang dinyatakan sebagai kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan, maka dia akan dibangkitkan. Janji Tuhan tidak hanya sebatas itu. Monggo panjenengan bisa menyaksikan Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 4-6. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah kepada segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Bapak, Ibu, dan Saudara, bukanlah ini juga menambah pengharapan baru kepada kita semua? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama semakin mantap. Kita semakin beriman, semakin teguh mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kita. Bencana corona COVID-19 masih terus melanda, baik di belahan dunia maupun di wilayah negara kita Indonesia, Provinsi Jawa Timur, terkhususnya di Kabupaten Situbondo. Tetap Bapak, Ibu, dan Saudaraku, panjenengan senantiasa harus memiliki keyakinan dan keteguhan iman yang sungguh-sungguh bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tangan Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Pengharapan itu akan terus ada
kepada setiap pribadi, setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepadanya. Tuhan terus berkarya Bapak, Ibu, dan Saudara. Melalui tangan-tangan medis, pemerintah yang terus mengupayakan untuk berjuang melawan pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita, dalam kurun waktu ini, dalam terus kita menghadapi pandemi corona atau COVID-19. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, senantiasa tunduk, setia, taat, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Yang kedua, lakukan, patuhi, taati himbauan, peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik pusat sampai kepada daerah. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah jaga dan hormati sekaligus perkembangan baik kondisi tubuh panjenengan. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, menyemangati panjenengan pada saat ini di tengah-tengah dampak wabah virus corona atau COVID-19. Tetap semangat, tetap sehat, lakukan kehendak Tuhan dan lakukan perintah, himbauan dari pemerintah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengungkapkan perasaan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan minggu pada hari ini. Adapun mekanisme yang digunakan adalah Bapak, Ibu bisa memasukkan uang ke dalam amplop, dan amplop tersebut bisa langsung diserahkan ke majelis yang terdekat ataupun dasawisma. Dan juga Bapak, Ibu bisa memasukkan langsung ke gereja melalui Bapak Pendeta Sandi nantinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, landasan firman untuk persembahan minggu hari ini adalah Mazmur pasal 116 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan dinyatakan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengiringi persembahan pada
minggu hari ini kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46 ayat yang pertama saja, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bila di pagi hari ini, di dalam keterbatasan kami, bila kami saat ini ada di setiap rumah kami masing-masing untuk membangun ibadah kami. Tuhan, di dalam peristiwa yang saat ini kami hadapi, kami berusaha untuk tetap mengucap syukur dan hormat kepada karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami diberi waktu untuk membangun persekutuan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan sentuhan dan sapaan Tuhan boleh kami dengarkan melalui karya Tuhan di tengah-tengah keluarga Marta. Engkau memberikan kekuatan dan Engkau memberikan pembaharuan, pengharapan kepada Marta dan keluarganya. Sehingga mereka semakin mantap, semakin percaya bahwa karya Tuhan hidup di tengah-tengah keluarga Marta. Bahkan juga hidup di tengah-tengah keluarga kami semua. Ajarlah kami untuk setia, ajarlah kami untuk selalu mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, sebagai wujud hormat dan sukacita syukur kami telah mempersembahkan persembahan. Baik persembahan minggu, persembahan kantong, persembahan syukur yang telah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Sebagai wujud hormat dan sukacita kami bahwa Tuhan telah memelihara hidup kami sampai saat ini. Kuduskan dan berkatilah Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi wewangian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan ini pun dapat dipergunakan sebagai sarana pelayanan di Gereja Kristen Jawiwetan, Jemaat Situbondo. Kami serahkan majelis jemaat-Mu yang menata mengelola persembahan ini. Kiranya roh hikmat bijaksana Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Kasih, izinkan kami saat ini ya Tuhan menyerahkan syafaat kami, terkhususnya untuk kehidupan negara kami, yang pada saat ini baik pemerintah, tim medis, seluruh jajaran yang ada berjuang untuk mengupayakan pencegahan virus corona atau COVID-19 ini meluas di negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon campur tangan Tuhan, memampukan saudara-saudara kami, para pemimpin negeri kami ini, bahkan para tim medis, mereka yang ada di barisan terdepan untuk menghadapi virus corona ini. Biarlah kesehatan dari Tuhan, urapan kekuatan-Mu, tenaga dari Tuhan memampukan saudara-saudara kami ini.
Kami juga menyerahkan wilayah kami ya Tuhan, baik di Provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten Situbondo. Kami serahkan ya Bapa seluruh masyarakat, seluruh saudara-saudara kami, pemimpin daerah, mereka yang bertugas, semuanya boleh bersama-sama membangun di dalam mengupayakan pencegahan penyebaran virus corona ini. Berikan kami roh hikmat bijaksana, sehingga kami semua boleh bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk gerejamu, Gereja Kristen Jayawetan, yang Tuhan berikan mandat dan tugas sebagai gereja yang mewujud nyatakan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon rahmat Tuhan menaungi kami semua para gereja-gereja, terkhususnya Gereja Kristen Jayawetan ini, di dalam mereka mengambil sikap, menghimbau, mengupayakan, membentuk program, menata barisan, semuanya untuk kebaikan bersama. Kami serahkan pemimpin gerejawi kami dari tingkat majelis agung, majelis daerah. Kami mohon Tuhan memberkati dan mengurapi mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan kami warga jemaat-Mu Situbondo. Kami serahkan Tuhan perlindungan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, di dalam setiap waktu kami. Kami mohon ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik, pemulihan tubuh, jiwa yang senantiasa penuh dengan pengharapan, kegembiraan dan kesukacitaan dalam hati kami, sehingga kami tetap di dalam menghadapi tantangan dunia ini. Kami tetap di dalam rahmat dan penghiburan Tuhan. Kami menyerahkan para diuswo, para janda duda, yatim piatu, saudara-saudara kami yang sakit, anak-anak kami yang sekolah, baik di kota Situbondo maupun di luar kota. Kami serahkan Tuhan di dalam naungan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan melindungi dan menyertai kami semua. Bapa, kami juga akan meneruskan aktivitas kehidupan kami. Kami mohon Tuhan melindungi dan menyertai kami, membimbing kami tetap di dalam karya Tuhan. Ampuni kami dan maafkan kami bila di dalam kami berdoa, bahkan beribadah, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Inilah Tuhan doa kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang umumnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan dan senantiasa terus menjalani kehidupan ini dengan tenang dan tetap menjaga kebersihan jasmani maupun rohani, dan senantiasa kita terus di dalam pengharapan kepada Sang Kristus Yesus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417, baitnya yang ke-8.
Alihkanlah ya Tuhan segala kemeluh dan ajar kami pula berjuang bertekun setia kau menjaga membimbing umatmu di dalam perjalanan menuju surgamu. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah Bapa, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kepada